Ustaz Somad nggak takut nanti kalau mati tiba-tiba dunia ini berbolak-balik, semua akan menjadi jahat. Dunia ini dari dulu sampai sekarang isinya baik, jahat, jahat, baik, baik, jahat, jahat, baik. Yang isinya baik semua itu sorga, yang baik semua itu malaikat, yang jahat semua itu setan, yang jahat semua setan, yang baik semua malaikat. Kita ini bukan malaikat dan bukan setan. Jadi kalau jahat-jahat dikit, ya kata setan, ini nggak apa-apa. Kita ini kalau jahat akan diluruskan orang lain. Abdul Somad kalau dia nggak betul akan diluruskan oleh jamaah. Betul? Jamaah yang ngasih tahu, Ustadz itu pecinya mereng. Ustadz rambutnya keluar. Tidak ada yang bisa meluruskan kita kecuali orang lain. Bersyukur masih ada ajengan. Bersyukur masih ada ulama. Mereka yang meluruskan kalau kita salah. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Kapan menjadi umat yang terbaik? Apakah karena sering ke Makkah bolak-balik haji dan umrah? Enggak bisa karena Covid. Kapan menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Melarang orang buat ajak buat baik, larang buat mungkar. Nampak anak orang membonceng anak gadis, kasih support atau dilarang? Larang. Kau bonceng anak siapa? Anak gadis, Pak. Anak gadis siapa? Anak gadis saya. Oh, enggak apa-apa. Berdua-duaan dengan tidak mahram menyebabkan perbuatan zina, perbuatan yang melanggar aturan norma adat istiadat, melanggar aturan agama. Az-zaniyatu pezina perempuan, waz-zani pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Cambuk mereka 100 kali. 100 kali pakai cambuk. Kalau enggak ada 100 kali pakai cambuk enggak ada, pakai pelepah korma. Pelepah korma enggak ada, pelepah sawit. Pelepah sawit enggak ada, pelepah kelapa. Pelepah kelapa enggak ada, batang kelapa. Baru sekali cambuk mati, kubur. Asy-syaikhu kalau sudah menikah, wasyaikhatu perempuan sudah menikah. Idza zanaya kalau berzina, farjumuhumal battah, tanam ke dalam tanah setengah badan, lempar batu sampai mati. Hukum Islam memberikan efek jera. Ini sekarang tidak dihukum dengan efek jera. Masuk penjara, bisa main bowling. Masuk penjara, bisa main golf liburan. Keluar, badan makin sehat. Kemana aja? Iktikaf Pak Ustaz. Na'udzubillah. Oleh sebab itu syariat Islam mengajarkan kita supaya syariat ini menjaga kita, supaya dunia ini terjaga aman dari perbuatan maksiat dan dosa. Apa gunanya dipelajari kalau tidak diamalkan? Betul? Kitab mazhab Syafi'i dibaca dari mulai matan takrib, naik kepada Fathul Qarib, baca I'anatul Talibin, baca kitab Mahalli, dalilnya hafal, sunnahnya hafal, mazhab Syafi'inya hafal, tapi tidak diamalkan. Kabura maqtan indallah, orang yang paling dimurkai Allah, tahu tapi tidak mengamalkan. Saat ini kita tidak mengamalkan, tapi anak cucu kita nanti wajib kita tinggalkan mereka dalam keadaan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Jangan ada putus asa, jangan ada lemah diri, jangan ada serakah, jangan ada bakhil, jangan ada tamak. Karena kita semua akan mati menghadap Allah. Yang akan kita bawa hanyalah 2 rakaat di tengah malam. Allahu Akbar. Yang akan kita bawa hanyalah zikir di tengah kesunyian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lisan. Tsaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan amal hari kiamat. Habibatani ilar rahman, dicintai disukai Allah yang maha kasih dan penyayang. Subhanallahu bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahu bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahu bihamdihi subhanallahil azim. Tidak ada yang dapat menenangkan hati kecuali zikir. Banyak-banyak berzikir. Datang setan mendekati, setannya kabur, lari karena zikir. Banyak-banyak zikir. Karena datang galau, datang susah hati, datang setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wan nas. Jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, jangan pergi pengajian, kata setan. Setan datang dari 4 arah. La'atiyannahum min baini aidihim, datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Jangan pergi pengajian. Datang malaikat berbisik, pergilah pengajian. Jangan pergi pengajian. Ustadznya Abdul Somad paling-paling gak datang. Paling-paling dia udah kena COVID, kata setan. Tapi kemudian akhirnya datang bertemu kita. Maka yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus ujian setan. Banyak setan yang gantung diri petang ini. Begitu setan melihat jamaah ramai, berpayung-payung, anak-anak kecil dibawa, pejabat-pejabat datang, orang-orang kaya hadir, anak-anak sampai dari balik batang pisang. Maka setan semuanya stres, kata setan. Tapi melihat anak muda sakau, anak muda pacaran, anak muda laki-laki dengan perempuan seks bebas, anak laki-laki dengan laki-laki laga pedang LGBT, maka setan merasa senang. Yes, kata setan. Tapi hari ini yang bangga setan atau malaikat? Majlis ini, majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan perang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Ada orang Tasikmalaya yang menumpahkan darah? Ada? Ada kemarin Idul Adha menumpahkan darah sapi. Meniti jalan untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak cerita masalah cinta lagi. Untuk apa cerita cinta bagi masyarakat? Mubazir cerita cinta di sini. Karena semuanya adalah pencinta-pencinta Abdul Somad. Kalau tak cinta tak mungkin mereka datang kemari. Betul? Mereka adalah orang yang pagi, petang, siang dan malam melihat pengajian di YouTube. www.youtube.com. Mereka pagi petang, mereka hari ini datang mau melihat mana orang yang selama ini menghabiskan paketku. Mereka berteriak tadi, lewat mobil yang pertama, lewat mobil yang kedua, lewat mobil yang ketiga. Mobil pertama Terios, mobil yang kedua, mobil yang ketiga Hummer, Hummer itu martil. Itu semuanya mobil panitia, bukan mobil ustadz. Jamaah semuanya pasang kamera. Oh, dia yang lihat mobilnya ustadz yang mana ya. Begitulah kecintaan mereka. Mudah-mudahan cinta mereka dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi penghafal Al-Quran, dijauhkan dari sabu dan narkoba, dijauhkan dari zina, menutup aurat, menjaga kehormatan, mati dalam keadaan istiqomah dan husnul khatimah. Karena apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Abdul Somad mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, ikuti dia.
Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Nabi Muhammad, jangan ikuti dia. Karena kita semua statusnya sama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berkulit hitam, legam, miskin, susah, melarat, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Karena di dunia ini aku miskin, susah, melarat, berkulit hitam. Belum tentu aku jumpa dengan engkau nanti di surga ya Rasulullah. Nabi memberikan jawaban. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan ajengan, cinta dengan kiai. Maka akan bersama dengan mereka di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miskin kau di dunia, susah kau di dunia, jangan bersedih karena kesusahanmu akan berakhir dengan kematian. Betul? Melarat kau di dunia, jangan bersedih karena melaratmu akan berakhir begitu ruh keluar dari jasad. Tapi kalau kau kafir di dunia, walaupun kau kaya, kafirmu tidak akan selesai dengan kematian. Karena kalau kau mati kafir, neraka jahanam sudah menantimu. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepalamu. Ustadz, boleh nanya? Boleh, apa pertanyaannya? Panasnya berapa Celsius? Astaghfirullahalazim. Otak mendidih, kau nanya Celsius lagi. Emangnya mati bawa termometer? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 poin disampaikan Abdul Somad. Pertama, jaga masjid, ramaikan, tetap sesuai ikuti protokol kesehatan. Siap? 2, cintai ulama, kawal kiai ajengan, ikuti ramaikan pengajian majelis-majelis ilmu. 3, anak-anak masukkan ke pondok pesantren, karena pesantren benteng terakhir perlawanan memegang tegas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, beramal sesuai kemampuan masing-masing. Yang orang kaya dengan hartanya, yang pejabat dengan tanda tangannya, ibu-ibu dengan mendidik anak-anaknya, bapak-bapak dengan menjaga keluarganya. Yang terakhir, yang kelima, jangan angkuh, jangan sombong, karena yang paling mulia di antara kita hanya orang yang paling takut kepada Allah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Berapa lama? Dimulai jam 2.15, dia berhenti jam 3:05. 50 menit, kurang 10 menit, 1 jam. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan. Apa saja yang disampaikannya? Kesimpulannya ada 5 poin. Yang 5 poin itu apa? Kami lapar kepanasan lupa. Insya Allah bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Bagaimana hukum bertorikoh? Torikoh artinya jalan. Torikoh artinya jalan. Abdul Somad bisa sampai ke masjid ini karena ada jalan. Kebetulan jalannya disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Maka disebut dengan Torikoh Qadiriyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asyazili. Disebut dengan Torikoh Syaziliyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi. Maka disebut dengan Torikoh Naqsabandiyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdullah Syattari. Maka disebut jalannya Torikoh Syattariyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Maka torikohnya disebut dengan Torikoh Ahmadiyah. Tapi bukan Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Nah, jadi jangan kelahi antara jalan-jalan ini. Ada yang jalan kemari melalui jalan aspal. Ya nyampe juga. Ada yang jalan kemari melalui jalan sawah. Ya sampai juga. Ada yang nggak jalan aspal, nggak jalan sawah, tapi lewat rumah-rumah orang sampai kemari. Ya sampai juga. Yang penting jalan. Yang nggak boleh itu nggak jalan. Jadi bertorikoh itu adalah dengan berjalan. Karena torikoh itu jalan cara berzikir. Ada zikirnya pakai suluk, Naqsabandiyah. Ada gabungan antara Naqsabandiyah dengan Qadiriyah, Abah Anom. Namanya TKN, Torikot Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ini jalan semua. Maka kita ikuti ulama.
Maka apa yang sesuai, kebetulan ulamanya ikut jalan Abul Hasan Asyazili, ya ikut. Mereka itu dapatnya dari mana? Saya nanya, saya kan nggak ngerti, nggak paham, jadi saya tanya Mursyid Syaziliyah, Syekh, namanya Syekh Muwafaq dari Suriah, Syekh, ya itu gimana sih ceritanya thariqah? Oh, jadi ulama itu Syekh Abul Hasan Asyazili menyusun zikir-zikir, lalu dia susun, dia kasih ke muridnya. Karena kalau diamalkan semua orang nggak sanggup, dia pilih yang mudah-mudah, ini amalkan. Jadi sebetulnya guru-guru kita memberi kita zikir. Yang penting berzikir, ikhlas, suci, insya Allah sampai menuju ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Berzikir itu nyari ridha Allah. Jangan zikir supaya bisa jalan di atas air. Apa jalan di atas air, jembatan udah banyak. Pak Kiai, semoga dipanjangkan umurnya, sehat, amin. Apakah ada ciri-ciri lahir taubat dari maksiat diterima Allah? Siswi SMA Negeri 1C Ciawi. Saya sangka tadi ada SMA Negeri 1C, berarti D, E, F, G, H, I, Z. Apa tanda taubat orang diterima Allah? Ustadz, ada yang ngasih tahu kalau taubatnya diterima badannya jadi gemuk. Lalu saya yang belum diterima. Ustadz, ada yang bilang kalau taubatnya diterima wajahnya putih. Loh, ini masih hitam. Taubat diterima kalau ada perubahan. Perubahan. Dulu sebelum hijrah, sebelum taubat orangnya pelit, bin medit, bin bakhil. Tapi setelah hijrah mudah, lewat kotak sedekah langsung nggak lihat-lihat, kasih aja, jemata kasih. Karena memang semua sudah disimpan 2000 semua. Dulu kalau masuk waktu azan, hayya 'alas shalah, lepak balak 6. Tapi setelah hijrah, begitu masuk waktu sholat, langsung ambil wudhu, langsung ke masjid. Teman-temannya nanya, "Hei Bray, mau kemana?" "Mau ke masjid, udah azan." "Belum azan." "Itu tadi azan apa?" Rupanya azan handphone. Salah setel. Dia tetap ke masjid. Dia bukan menunggu azan, tapi dia menunggu. Dia berzikir i'tikaf di masjid. Jadi ciri orang taubat diterima ada perubahan. Allah rahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, gak ada yang tahu siapa dapat doa makbul 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan semua supaya kita makin semangat beramal dan renungkan diri. Kira-kira setelah pengajian ini berubah atau tidak? Insya Allah setelah pengajian semuanya berubah. Bukan berubah menjadi satria baja hitam. Bagaimana cara belajar qanaah? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka kau akan menjadi orang yang paling qanaah. Seorang kaya punya mobil harga 5 miliar, pintunya 1. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Dia tetap merasa berduka cita, merasa sedih. Mobil mewah 5 miliar, sedih. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya pesawat pribadi. Orang kalau melihat ke atas sampai mati nggak akan pernah bersyukur. Syukuri apa adanya. Untung di masjid. Kalau di luar masjid saya nyanyikan 1 album. Kalau mau menjadi orang qanaah, syukuri apa adanya. Oh, kalau begitu kita nggak akan maju Pak Ustadz. Kita nggak akan menjadi orang kaya. Silakan cari harta, tapi untuk bangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Silakan kau rebut jabatan, jadi gubernur, jadi presiden. Tapi untuk mengirim anak-anak tak mampu sekolah dari Sabang sampai Merauke mendapatkan beasiswa gratis, full day, full beasiswa. Jadi dunia ini jangan dikejar karena dia seperti air laut, makin asin, makin haus, makin kurang. Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab. Kalau manusia ini punya 1 lembah dari emas, dia masih kurang.
sampai mulutnya disumbat tanah, nyaho. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu sering-sering pandang ke bawah, lihat ke bawah. Insya Allah kita akan menjadi orang bersyukur dan qanaah. Salam buat saudara dan keluarga Pak Ustadz, adik Pak Ustadz Jamal. Oh, kenal pula dia dengan adik saya. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairul jaza. Apa perbedaan antara jin, iblis, dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma dua. Yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma dua. Manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat enggak ada hawa nafsu. Jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya dua. Manusia kita keluarkan, sekarang tinggal satu. Namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jin terbagi dua. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin. Jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya syaitan. Induknya kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Komunitasnya namanya jin, yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya jin kafir, nama lainnya setan, induk bosnya namanya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi untuk para jin-jin supaya dia tahu juga. Nama komunitasnya jin, jin terbagi dua, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir, nama lainnya setan, dan induknya adalah iblis. Jelas? Sampaikan ke jin-jin. Tanah wakaf yang dikhususkan untuk umum. Seperti dipakai tempat parkir. Beda wakaf dengan infak. Kalau infak ambil duit masukkan ke kotak. Infak namanya. Kalau wakaf mesti ada 4. Yang pertama, orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang nerima wakaf. Yang kedua, 3, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qah. Aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk masjid tunai. Aku terima. Diurus di kantor KUA. Namanya akta ikrar wakaf. Bagi yang dapat tanah wakaf, segera urus ke kantor KUA. Ibu, kalau bapak mau minta besok pagi ke kantor KUA, jangan nangis. Dia bukan mau kawin lagi. Dia mau ngurus akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf 1 lembar, kertas ini dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Supaya tidak jadi sengketa anak cucu nanti. Nah, setelah tanah itu menjadi tanah wakaf, nggak boleh 3. La yuhabu, nggak boleh dihibahkan. Wala yurasu, nggak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan. Dia dikelola oleh nazir pengelola wakaf. Dan pengelola wakaf boleh mengambil dari keuntungan 10%. Bukan dari hasil, bukan dari tanah wakaf. Jadi kalau tanah wakaf itu harganya 1 miliar, pengelola wakaf nggak boleh ngambil. Tapi kalau di atasnya ada ruko, rukonya disewakan, dapat hasil 1 bulan 50 juta, maka pengelola wakaf boleh mengambil 10%. Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Orang yang menyalahgunakan wakaf bisa dilaporkan ke polisi. Waspadalah. Kalau santri atau anak pesantren bisa nggak nerima zakat Pak Ustadz? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa
Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8. Kira-kira santri masuknya kemana? Fisabilillah. Itu yang ngomong bahwa santri masuk fisabilillah itu siapa? Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mazhabnya Syafi'i. Meninggalnya 606. Mudah ngingatnya. Imam Ghazali meninggalnya 505. Dia 100 tahun setelah Imam Ghazali. 606. Nama kitabnya Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib. Fatwa mazhab Syafi'i bernama Imam Ar-Razi bahwa semua subulullahi kasiratun, semua jalan yang mengagungkan agama Allah maka masuk fisabilillah. Makanya mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang belajar ke Mesir itu 1 tahun dapat beasiswa 6.000 ringgit. 6.000 ringgit kali 4.000 24 juta setahun dari zakat. Mahasiswa Malaysia itu baru zakat, belum lagi pinjaman dari kerajaan. Abdul Somad 4 tahun kuliah di Mesir, seperak haram dapat zakat. Kesian deh lu. Lalu Ustaz dapat biaya dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Nah, oleh sebab itu saya tidak ingin adik-adik anak-anak saya. Alhamdulillah Pak Sekda ada. Mudah-mudahan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kita lancar. Sehingga pelajar-pelajar yang mau berangkat ke Mesir, ke Sudan dapat beasiswa dari zakat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nama saya Fadil Abdul Mughni. Umur 11 tahun. Masya Allah. Anak umur 11 tahun kirim surat sama Ustadz. Mudah-mudahan jadi anak soleh. Begini Pak Ustadz, panjang ceritanya. Dulu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW. Begitu cintanya terhadap Rasul. Beliau memeluknya dan minta didoakan agar masuk surga bersama Rasul. Saya terinspirasi ingin jadi da'i seperti Pak Ustadz. Bolehkah saya memeluk Pak Ustadz dan minta didoakan? Mana naik sini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa a'udzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamah walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Keluar dari majlis ini semua jamaah bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupilah aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit berikan kesembuhan, kesehatan untuk selamanya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala hutang piutang kami, bantu kami melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia, hajat akhirat maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Qur'an wal hafizat. Menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami hambamu yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah.
Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkatlah malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allah mawaffiq ulata umurina, para pejabat-pejabat kami bil khusus Pak Sekda, berikanlah beliau istiqamah dalam mengemban amanah ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, dengan bersolawat supaya kita tidak tergoda dengan godaan setan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala. Hadirin dimohon untuk duduk kembali sebentar. Alhamdulillah. Pepek padet eces jentre katampi ku ati sanubari katarima ku akal ditungkus dina kalbu disuhun dina embun-embunan. Padil. Hei, padil dicung dulu.